Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa wa ala faydhi fadlihi wa rahmatihi alladhi akramana bi ni'matis sihhah wa ni'matil ijtima'i fi majlisin mubarak sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riyadan min riyadil jannah. Wassalatu wassalamu ala qudwatina wa mustafana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dalam majelis ilmu pada kesempatan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada teladan kita Al-Mustafa, manusia terbaik sepanjang masa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan kepada akhwat sekalian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikun. Selamat datang kembali pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Tartiluna Institute dengan judul Kiat-Kiat Menghilangkan Futur Belajar Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu mengingatkan adab-adab menuntut ilmu secara ringkas. Hendaknya kita meluruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadiri majelis dalam keadaan bersuci. Juga jangan lupa membawa alat tulis untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, yaitu acara inti, penyampaian materi oleh Ustazah Aisyah Sima Mujahidah. Acara keempat, lain-lain. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Memasuki acara pertama, pembukaan, mari kita buka acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat yang dirahmati Allah, memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Aisyah Sima Mujahidah dengan judul Kiat-Kiat Menghilangkan Futur Belajar Al-Quran. Futur adalah keadaan ketika semangat mulai meredup. Rasa malas datang menghampiri, dan ibadah atau aktivitas belajar yang dahulu terasa ringan kini menjadi berat untuk dijalani. Tidak sedikit orang yang pernah mengalaminya, termasuk dalam perjalanan belajar Al-Quran. Di tengah kesibukan, rutinitas, dan berbagai tantangan hidup, menjaga konsistensi memang bukan perkara mudah. Namun, bukan berarti futur harus dibiarkan berlarut-larut. Dengan niat yang lurus, lingkungan yang baik, serta strategi yang tepat, semangat belajar dapat kembali tumbuh dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita panggilkan kepada Ustazah Aisyah Sima Mujahidah, waktu dan tempat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil quddus salam, rahim ar-rahmanir alam, anzala alaina khairal kalam, wa an'ama alaina bil islam, wa akmala lana ad-din wa atamma alaina al-in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ma'budul haqqu 'ala ad-dawam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil anam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi at-tayyibin al-a'lam. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini, puja dan puji syukur kita senantiasa basahi lisan kita. Kita ingatkan hati-hati kita, lisan kita, jawarih, seluruh anggota tubuh kita untuk senantiasa
menghadirkan rasa syukur dalam setiap ingatan, setiap perbuatan yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berikan nafas untuk kita semua di atas iman dan juga Islam. Walillahil hamd. Kemudian salatan wa salaman ala nabiyina al-Mustafa. Salat dan salam senantiasa selalu kita ingatkan diri kita masing-masing untuk la yazalu lisanuna rotoban. Senantiasa kita basahi lisan-lisan kita salat dan salam kepada uswatun hasanah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau, para istri beliau, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejak sunnah mereka hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini mungkin Ana sapa para akhwat sedikit yang sudah hadir di sini di awal. Ya, harukunna ya akhwat. Alhamdulillah ya Ustazah. نعم خير السادات. Masya Allah, ahlan, marhaban. Ini ada beberapa nama yang sepertinya sudah familiar ya kita. Marhaban bikun. Dan juga ada beberapa nama-nama yang baru di sini. Salam kenal juga. Lagi sebelumnya Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang sangat dalam, sangat besar untuk Ukhtina Az-Zahra. Begitu juga Ukhtina Himmah, Ukhti Atika, Hanan, wa aydan Ustadzah, ya para ustadzah di Tartiruna, Ustadzah Ifat, Ustadzah Afifah, teman-teman seperjuangan kita, meskipun beberapa ada yang ya baru kita saling berkenalan ya di beberapa ya tahun terakhir ini. Karena sangat bahagia sekali, alhamdulillah pagi hari ini bisa Allah berikan kemudahan. Karena kita nggak mempersiapkan materi slide-nya ya akhwat ya. Jadi Ana pikir supaya Antuna juga nggak bosan hanya mendengar sharing kita aja, karena yang mudah-mudahan waktu yang ke depan ini ya kita kurang lebih tadi disampaikan ya 1 jam ke depan tidak terlewat dengan sia-sia, dan juga Anda sendiri bisa sharing lebih nyaman, begitu juga para akhwat yang hadir di sini menyimak pun juga yang enggak hanya sekedar monoton seperti itu ya. Kemudian juga para akhwat, ustadzat, ummahat, thalibat yang sudah hadir di sini juga Anda ucapkan jazakumullah khairan katsiran kehadirannya. Ini bukan kajian yang berat atau bagaimana, karena juga kemarin waktu disampaikan oleh Ustazah Zahra terkait temanya apa, kita akan sharing di kajian ini tentang futur ya, kiat-kiat menghilangkan futur. Ya, siapa dari kita yang nggak pernah merasakannya? Hatta para sahabat pun ya, orang-orang yang terbaik ya, khairun nas, mereka orang-orang yang Allah ciptakan, Allah hadirkan sebagai para pejuang yang senantiasa siap ya, baik secara lahir dan batin mendampingi sebaik-baik manusia, yang mana perjuangan mereka selama puluhan tahun dari awal nubuwah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah ini sampai dengan hembusan nafas terakhir beliau, mereka senantiasa mereka senantiasa setia ya berada di sisi beliau, pun juga merasakan ya futur ini, walaupun ya siapalah kita ya dibanding mereka tentunya. Lakin dari kisah Hanzalah ketika beliau mendatangi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nafaqah Hanzalah, saya ini orang munafik gitu ya kalau bahasa kita. Kenapa gitu? Ketika para sahabat mereka duduk ya, kami duduk di sekitarmu ya Rasulullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kenikmatan surga dengan segala pelengkapnya.
Nabi SAW menjelaskan tentang neraka, siksaannya, azabnya, penderitaannya, dengan berbagai macam duri-duri yang ada di sekitarnya. Mereka melihat seolah-olah surga dan neraka itu seperti di depan mata mereka sendiri. Dan dunia ini apalah, tidak ada lagi yang terlintas di dalam pikiran mereka. Tetapi ketika kita sudah berpencar, selesai dari majelis itu, kita kembali ke keluarga kita masing-masing, kita bertemu istri-istri kita bertemu suami-suami kita, anak-anak kita, tersibukkan lagi pikiran kita oleh hal-hal duniawi tersebut. Bahkan ketika beliau mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau juga mengatakan, ya saya juga merasakan hal itu gitu ya. Saya juga merasakan hal tersebut. Beliau nggak menafikan kalau bahwasanya beliau juga ada masa-masa futur. Ada masa-masa semangat itu turun. Karena apa yang naik pasti dia akan turun kembali. Tapi tugas kita adalah jangan sampai yang turun ini terus dan selalu makin merosok ke dalam, turun jauh dan tidak kembali lagi. Itu ya tugas kita ya, Fat, ya. Jadi memang apa namanya, poin ini ya, atau tema kita hari ini terkait futur, kalau bisa dibilang hal yang sepanjang hayat atau sepanjang hidup kita memang akan selalu kita hadapi. Ada sekali lagi ya, Fat. Nah, kalau ya, Malam. jadi biar kita ada feedback ya. Nah, komunikasi biar dua arah dan juga Anda juga bisa apa memahami, mengenali bagaimana posisi, keadaan, kondisi masing-masing para akhwat yang sudah hadir di sini. Kita ada berapa orang? 84 ya. Nah, kalau bisa apa kita menilai ya atau memberi rating kondisi apa batin kita, semangat kita dari 1 sampai dengan 10, kita kira-kira kasih di angka berapa? Nah, bisa saling ini ya, sharing ya di kolom chat. Masya Allah. Number one ini langsung. Alhamdulillah. Ini bukan over ya, ini bahkan afdol. 7, 8. Oh ya Allah. 7,5. Ini yang 5 kenapa? Semalam nggak kurang tidur ya? Udah tahajud belum? Ya Allah. Alhamdulillah paling rendah ini kayaknya di 5 ya. Jadi 50-50 gitu, apa? Alhamdulillah. Iya. Jadi yang pertama tugas kita di sini adalah jujur, dan Ana sangat mengapresiasi sekali jawaban Antuna semuanya. Baik yang sudah ada di level mumtaz murtafi, mumtaz atau kondisinya jayyid jiddan, jayyid, alhamdulillah disyukuri. Kita akui saja dan kita terima itu dulu. Jangan menolak fakta yang terjadi, akhwat. Ya, mungkin kita pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syarrah. Ya, setiap amalan itu punya masa-masa semangatnya. Likulli syarratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu memiliki fatrah, masa-masa futurnya. Bahkan Nabi SAW pun sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Mengkonfirmasi hal tersebut. Artinya hal ini memang ada. Dengan dari kisah sahabat tadi di awal, yang bagaimana mereka ketika hadir majelis ilmu, iman mereka naik. Dan kita tahu ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini
terus naik dan bisa turun. Naik, turun, naik, turun. Yazidu bi at-ta'at wa yanqusu bi al-ma'asi. Sah? Naik, naik, naik dengan ketaatan yang kita lakukan. Dengan ibadah, ibadah hati, amal jawarih, amalus solihat. Wa yanqus aydan, dan berkurang juga bisa bahkan jatuh sejatuh-jatuhnya dengan al-ma'asi. Dosa-dosa kecil, bahkan hal-hal yang kita atau agama anggap itu sebagai hal yang mubah, tapi ketika dilakukan sudah melebihi porsi yang seharusnya, berlebihan, akhirnya pun eh, bisa menjadi sesuatu yang mengeraskan hati. Hal-hal yang sebenarnya tidak dilarang, ya tidak berdosa kita melakukannya, tapi hal-hal yang mubah, melebihi batas, ya, melampaui batas, sehingga waktu kita terbuang berleha-leha di sana, kita nggak sadar hal itu yang akhirnya mengurangi iman kita. Dan ketika iman sudah semakin turun, semangat sudah melemah, semakin melemah, kita nggak sadar kok rasanya males ya buka Quran gitu. Kok rasanya uh, untuk memulai isti'adzah itu kayak jangan kamu baca satu halaman untuk memulai untuk memulai saja ya hati hati terasa berat. Siapa yang nggak pernah seperti itu? Ya, jadi di sini uh, ya Ana juga yakin para akhwat, ummahat, antuna sudah melalui berbagai macam fatrah, periode, masa, waktu ke waktu. Ya, beberapa akhwat atau ummahat, walibat, teman-teman yang kami kenal ya, dari berbagai macam latar belakang, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Tentu kita nggak bisa menyamakan. Tapi ada satu kita kita suka mengambil polanya ya, seperti itu. Kita suka mengambil polanya. Ya tentunya juga dengan kita menilik kembali lagi dari nasihat para ulama, hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, dari hadis tadi yang kita sebutkan, yang kita sampaikan, ada 2 poin di sini, masa semangat dan masa futur. Ini 2 hal yang pasti akan ke depan terus ya watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Yang akan terus berputar. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, tinggal saat namanya? Jiwa ini ada di masa semangat-semangatnya yang tadi mungkin 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah, syukuri. Syukuri itu ya, akhwat. Jangan lupa berdoa, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu terus diawali. Terus syukuri apa yang sudah kita dapati dari nikmat Allah ini. Jangan sampai kita terhasut ya oleh syaitan, ego kita sendiri. Oh, nggak apa-apa. Oh, saya nggak apa-apa. Mulai ada bisikan-bisikan untuk melonggar ya, artinya dalam ketaatan, ya nggak apa-apa. Yang tanpa sadar pelan-pelan itu pasti nanti akan menyeret, menarik kita. Nah, tapi kita sadar tiba-tiba sudah ada di kondisi futur tadi. Jadi masa semangat ini irtanim waktu. Waktumu, kekuatanmu, masa semangatmu, jaga itu. Pertama dengan al-ikhlas an-niyah. Terus kembalikan lagi, jaga kondisi hati kita untuk
tetap terjaga hubungan itu dengan Allah, jangan sampai terkotor oleh debu-debu maksiat hati ataupun amal jawarih. Itu yang paling paling penting sih akhwat ya. Dan ana yakin para akhwat ummahat juga bisa merasakan perbedaannya. Wah, saat kita ada di masa-masa semangatnya, nah di situ mulai timbul ya bisikan-bisikan, tarikan-tarikan, ajakan-ajakan untuk kita melonggarkan, nggak apa-apa lah, mungkin main sama ini sebentar. Yang kita tahu mungkin dengan apa namanya itu pergaulan ini kita nggak ada manfaat sebenarnya di sana, atau kita apa namanya masuk ke obrolan-obrolan yang kita tahu di situ kita nggak membutuhkan itu, bahkan bisa jadi kita terseret ke hal syubhat, syahwat, atau kita membuka HP segera melihat medsos, konten-konten yang sebelumnya kita hindari karena kita di masa semangatnya, ke ini sedikit, lihat ini sedikit, atau hal-hal yang bisa jangan kita terlalu pede ya Pak, dengan kondisi ya, iman kita atau lingkungan kita yang alhamdulillah Allah tempatkan kita di lingkungan yang soleh, teman-teman yang baik. Di situ kita mulai berani mencoba-coba hal-hal yang memang itu bukan hal yang diharamkan, tapi di situ talbis iblis biasanya kita nggak menyadari. Itu jaga. Dan ini juga salah satu thoriq atau jalan kita melindungi hati kita, menjaga keikhlasan niat kita dalam ibadah, atau betul-betul memurnikan hati kita kepada Allah itu tanpa ada debu-debu tadi. Ya. Dan terus lanjut. Sampai kapan? Nah, ketika ibadah-ibadah wajib dari rukun Islam yang mampu kita laksanakan, mampu kita lakukan, as-salawatul maktubat, siyam, al-umrah, al-hajj, tilawah, kemudian sholat rawatib dari sunnah-sunnah, amalun nafilah, ibadah-ibadah sunnah tambahan. Nah, manfaatkan di situ. Nah, dari tadi doa, yang kedua tetap jaga doa. Ini terus kita manfaatkan di waktu itu tadi ya. Nah, saat masa futur, ini sebut bita ya. Masa futur itu datang. Nah, gimana nih? Masalahnya terkadang kita apa namanya? Alhamdulillah, salah satu hal yang apa ya? Menurut Ana penting sekali untuk setiap kita miliki, atau untuk setiap kali kita ya menyendiri. Gimana? Jadi ada paradoks di sini. Ada paradoks yang memang sebagian, apalagi ini khususnya ya di masa atau di usia-usia puber biasanya. SMA, SMP, SMA, nah, mungkin awal-awal masa kuliah lah. Karena kan kita pernah melewati masa-masa itu juga. Nah, biasanya hal-hal yang paling, bukan paling ya, salah satu hal yang terpenting di periode-periode ini itu adalah apa ya, kita ingin membuktikan eksistensi diri. Dan sekadar kayak apa? Ada bingung ya gimana cara menjelaskannya. Cuman ya dari beberapa pengalaman ya, mungkin dari pribadi atau beberapa teman-teman, ya, akhwat, orang-orang di sekitar yang Anda perhatikan, di apa ya, masa-masa itu di usia ada memang masa-masanya kita sudah kita nggak butuh lagi validasi eksternal seperti itu. Kita sudah cukup lah, buat apa lagi istilahnya caper tanda kutip ya, dengan teman-teman, ingin diakui, ingin dianggap, ingin dilihat dan sebagainya.
ada masa-masa itu. Tapi biasanya di awal-awal masa itu, nah ini sering apa masa futur itu kita nggak menganggap itu hal yang apa ya namanya khotir, bahaya. Padahal di situ eh, lonjakan lonjakan futur, nah itu sangat drastis gitu. Naik turunnya itu biasanya sangat-sangat jadi seperti roller coaster gitu ya, seperti roller coaster. Ya, atau mungkin sebagian ada yang di fase ketika berumah tangga, ya baru memiliki anak atau baru memasuki satu periode ke periode yang baru. Ini kan biasanya uh, uh, pola-pola ini kan terjadi gitu ya di kita. Cuman anak lihat yang anak pahami saja dan anak ketahui dari ya pengalaman dan lingkungan yang terjadi gitu ya. Uh, Seperti itu. Jadi di usia-usia ini atau mungkin umahat yang punya anak atau kita yang punya adik-adik atau punya saudara melihat itu gitu ya. Bahkan kita pun sendiri seperti itu gitu. Dan kan orang nggak usah lihat jauh-jauh gitu. Kita pun bahkan seperti itu. Dan ya nggak perlu kita nafikan. Kita akui saja. Gitu. Kita akui saja. Nah, ya di masa futur ini ya satu skill penting atau satu hal yang sangat-sangat berharga itu ya kita nas'alullah ta'ala al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan afiat, keselamatan. Itu adalah kesadaran dan ya, sadar diri gitu. Kesadaran diri. Gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang eh, orang-orang kita itu Masya Allah mereka itu bahkan eh, orang-orang luar ya itu kan mereka mengakui juga ya mereka mengakui orang Indonesia ini Masya Allah mereka mereka entah ini dibilang pujian atau hal yang positif atau negatif ya tergantung orangnya tapi dari sebagai mereka itu bilang oh orang Indonesia itu jarang yang eh, mayoritas ya kebanyakannya mereka tuh sangat rendah hati gitu bahkan sekadang terlalu rendah hatinya tuh sampai jatuh ke dalam tahap people pleaser artinya terlalu merendahkan diri gitu terlalu merendahkan diri jadi golongan yang kiri banget atau golongan yang terlalu kanan banget ini tentunya dua-duanya nggak baik gitu ya nah cuman mayoritas ya dari orang-orang kita itu apalagi di Jawa ya daerah Jawa Pulau Jawa ini mereka kadang perlu terus kita sama-sama saling mengingatkan artinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya kita sempurna tanpa perlu validasi dari orang lain tanpa perlu ujian tanpa perlu anggapan tanpa perlu sorotan dari orang lain Allah sudah menciptakan kita dengan kesempurnaan tersebut tinggal bagaimana ya in akramakum indallahi atqakum itu kan tugas kita ya terus memupuk kesadaran diri bagaimana posisi kita hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala nggak perlulah tengok sana sini eh, bagaimana orang memandang kita bagaimana fulanah bagaimana teman kita bagaimana orang ini melihat kita ini sudah bukan fokus kita ke sana lagi artinya di masa ini di masa-masa futur apalagi di usia-usia yang mulai ya produktif dan pencarian ya, jati diri ini berjalan ya satu hal yang penting lagi tadi bagaimana kita pandai-pandai bermuhasabah diri. Bagaimana kita pandai-pandai menjaga kesadaran diri kita, hubungan kita dengan Allah SWT, hubungan kita dengan ibadah kita. Ya, karena futur itu pasti sunnatullah dan konsekuensinya salah satu dari dua. Ya, salah satu dari dua. Dari tergantung dari pilihan yang kita ambil. Selama futur ini jika kita mohon kepada Allah SWT dan Allah masih memberikan kita taufik untuk tetap berada di atas ibadah-ibadah yang wajib, yang minimal. Amalan sunnah itu rawatib tidak kita tinggalkan semaksimal yang kita bisa. Itu fanahnu ala khair biiznillah. Tetap usahakan sholat jangan sampai mungkin kalau di pembahasan kita sekarang kayaknya masa sholat ditinggalin sih gitu ya. Tapi ternyata banyak orang-orang yang bahkan mungkin dari keluarga kita sendiri yang
awam, yang belum Allah mudahkan hidayah, belum Allah kan hidayah itu kepada mereka untuk sholat itu berat loh. Kalau di pembahasan kita, alhamdulillah teman-teman di sekitar kita ya sholat, tapi ternyata banyak di luar sana untuk sekedar mereka bahkan nggak tahu hadis. Jangankan jangankan Al-Quran gitu ya, maksudnya membaca Al-Quran, tilawahnya, rutinitas wirid harian setiap hari. Bahkan mereka nggak tahu hadis itu apa gitu. Jadi kadang kalau saya bilang jaga amal ibadah wajib minimal dari sholat rawatib, bagi kita jangan kita terlalu meremehkan ya, kawan. Banyak orang-orang di luar sana yang untuk sholat pun mereka sholat wajib itu 2 kali sehari, 1 kali sehari. Yang kita nggak ada di lingkungan itu, walillahilham. Tapi saat masuk ke atau berada di lingkungan itu, sebentar aja kita tahu betapa kusutnya hati. Walillahilham. Dan itu tadi, di masa futur usahakan jangan sampai kewajiban-kewajiban atau ibadah-ibadah wajib ini kita tinggalkan minimal dari sholat rawatib. Dan yang kedua, kalau sampai di masa futur ini kita jauh atau meninggalkan hal-hal yang wajib. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari kondisi tersebut dan semoga Allah berikan taufik kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita yang belum Allah mudahkan ke sana untuk paling tidak bisa menjaga amal-amal wajibnya. Karena kalau sudah amal wajib ini kita lepaskan ya, konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Ya. Dan di masa futur ini, ya salah satu hal yang penting kita perhatikan juga terkait tadi ya, kesadaran diri kita untuk bermuhasabah, skill kita untuk muhasabah diri kita cek kembali. Hari-hari atau 3 hari, 5 hari, sepekan terakhir apa yang kita lakukan? Bagaimana penggunaan waktu kita beberapa hari terakhir sebelum masa futur ini kita sadari terjadi atau berlangsung dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan? Apa maksiat hati? Apakah ada rasa hasad yang terselip di sana? Rasa iri, su'udzon, amarah, ya, dendam, atau mungkin tidak ridho kepada takdir yang sudah Allah tentukan. Sebenarnya semua dari mayoritas dari maksiat hati itu terjadi karena pusat intinya ya, poin utamanya itu adalah ketidakridhaan kita atau ketidakterimaan kita pada takdir yang sudah Allah hadirkan atau sudah Allah tentukan ke dalam hidup kita. Hasad ini munculnya dari mana? Ketidakterimaan kita di atas nikmat yang Allah berikan ke orang lain. Su'udzon kita kepada apa yang terjadi kepada diri kita, entah ke orang tua kita, keluarga kita, adik kita, atau teman kita, itu juga hadir atau muncul dari ketidakterimaannya hati kita, baik kita sadari atau enggak kita sadari, dari takdir sudah Allah tentukan untuk terjadi ke mereka, dia, kamu, aku, gitu ya. Nah, jadi muhasabah. Apa yang kita lakukan di beberapa hari terakhir? Semalam apa yang kita lakukan? Kemarin apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita lihat? Apa yang terlintas di benak kita yang kita biarkan itu mengendap? Apa yang kita biarkan keluar dari lisan kita tanpa kita jaga? Ghibah, namimah. Masih banyak dari kita yang menganggap itu hal sepele. Watahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Dan memang salah satu sifat atau hal yang kita sebagai para wanita ini sering terpreset, tergelincir itu adalah menganggap remeh kebaikan ataupun
dosa-dosa maksiyah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallah. Kita cek kembali. Skill muhasabah kita ditingkatkan. Skill sadar diri kita ditingkatkan. Nah, bukan untuk merendahkan diri, merendahkan hati dan menyadari kita ada di mana. Ya terima dulu. Terima aja dulu semuanya. Nah, setelah itu apa? Cek kembali apa maksiat amal jawar yang kita lakukan. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Satu anggota tubuh ini yang sangat menentukan semuanya, baiknya amalan hati, baiknya amalan jawarih anggota tubuh, ataupun buruknya amalan hati, begitu juga buruknya amalan jawarih akan muncul tadi dari pertama kita sudah mengidentifikasi, memuhasabah lagi apa yang ada di dalam jantung kita, di dalam hati kita, apa yang terlintas di sana. Karena apa yang kita biarkan pasti nanti akan berdampak, pasti akan meninggalkan jejak di amal jawarih kita, di perlakuan kita. Entah itu dari ucapan kita, entah itu dari pandangan mata kita, entah itu dari membiarkan telinga kita, entah itu bagaimana dari kita menempatkan diri kita. Nah, ini kita muhasabah kembali. Apa yang sudah kita lewati dari hari-hari terakhir kemarin sehingga ya, Allah menguji kita dengan memberikan rasa kotor itu. Kenapa semangat ini menurun? Kenapa ya, iman rasanya melemah? Kenapa semangat itu tidak seperti kayaknya kemarin kita masih berapi-api gitu ya. Hadir di halaqah, di majelis, bersemangat bahkan kalau bisa setiap hari seperti ini gitu. Lakin hari ini mushaf murajaah baca. Afdhalul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Terus pelan-pelan kembali ya, tarik diri kita, muhasabah diri kita, dan mulai dari akhwat terus kita latih hati kita untuk betul-betul menjaga dan mengikhlaskan, menerapkan tauhid itu dengan semaksimal yang kita mampu. Alaihissallahu bikafin abdah. Kan hanya Allah yang cukup untuk kita gitu ya. Allah sebenarnya sudah cukup untuk kita gitu. Cuman kadang untuk meyakinkan, menyadarkan, merasakan Allah cukup untuk kita itu ada prosesnya, ada tahapannya tadi. Ada tahapannya. Dan ini kita nggak bisa selalu berada di ya, keramaian pergaulan. Artinya kita, ini pembahasan apa nih kalau agak loncat-loncat. Tapi nanti di akhir mudah-mudahan bisa kita rangkum poinnya. Cuma karena supaya mengalir dan Antuna juga bisa mudah-mudahan menangkap apa yang Anda sampaikan. Ya walaupun tidak seberapa dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi artinya dalam menjaga diri agar selalu dalam ketaatan. Ya, para ulama pun juga mengingatkan kita untuk as-suhbatus shalih. Al-mar'u ala dini qalilih. Ya, bagaimana kita menjaga menempatkan diri kita di komunitas teman-teman yang baik, yang shalih, yang lurus. Mungkin di situ juga ada hal yang jangan sampai kita terluput gitu. Jangan sampai kita terluput di situ. Apa itu? Waktu dalam kesendirian, al-khulwah, al-khala. Al-khulwah wal khala. Menyendiri ataupun berkhulwah dengan Allah SWT. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang sedikit apa ya namanya,
lagi nggak semangat, aduh cari siapa ya gitu. Aduh saya mau curhat ke siapa ya. Oh aduh saya mau ngadu ke siapa ya. Coba sebelum mencari si A, si B, si C untuk kita ya mencurhatkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam isi kepala kita yang rasanya udah kayak mau kepala ini mau pecah gitu ya. Coba tenang dulu. Cuma as-suhbatus salihah, al-mar as-salih, ya teman-teman yang soleh itu mereka uh, wasilah, salah satu wasilah untuk uh, Allah mudahkan kita istiqomah di sana. Tapi ingat ini salah satu wasilah, bukan number one, bukan yang kedua, ya bukan yang pertama, bukan yang kedua. Nah, jadi jangan biasakan diri kita buntu cari si A. Oh, si A kan, oh, masya Allah dia bijak, dia berpengalaman, oh dia psikolog, oh dia dokter. Memang ada masanya itu, ada waktunya itu. Tapi itu bukan langkah pertama ya. Itu bukan langkah pertama. Artinya di sini bukan menafikan, oh udah kalau begitu nggak usah pergi ke psikolog, oh kalau begitu saya nggak usah bertanya ke ustadz, oh kalau begitu saya nggak perlu bertanya. Bukan seperti itu. Jangan mengenalan mentah-mentah dan bersikap impulsif gitu ya. Lah, bukan maksudnya seperti itu. Lakin di awal langkah pertama, kembali tadi, al-khulwah ma'allah. Seberapa waktu nikmat yang Allah berikan kita di waktu malam, sepertiga awal, kedua, ketiga, dari waktu-waktu ini mana yang sudah kita menerima undangan itu untuk mengadu ke Allah SWT, curhat, sampaikan ke Allah SWT. Mana dari waktu-waktu, ya, sepersekian persen dari waktu kita dalam sehari, yang sudah kita betul-betul, Allah sudah memberikan nih, undangan, sepertiga malam terakhir, di waktu ba'da azan, ya, antara azan dan iqamat, waktu Jum'ah, sore hari Jumat, di waktu hujan, ketika kita safar, Allah sudah kasih ini loh waktu, saya ada di sini, saya siap mendengarkan. Bahkan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, kita berdoa nggak perlu lewat ustadz, nggak perlu lewat si A, si B, si C. Kita berdoa langsung kepada Allah SWT. Mana ini sudah kita manfaatkan? Yang betul-betul hati hadir, bukan hanya lisan yang berceloteh tanpa hadirnya hati kita di situ, tanpa kehadiran diri kita di situ. Number one, ikhlaskan lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Bahkan untuk beribadah saja kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah saja kita minta pertolongan gitu loh. Apalagi hal yang di bawah itu, ibadah ini kan yang tertingginya dari setiap amalan kita. Apalagi yang di bawah itu. Terus gimana? Maksudnya masuk akalnya dari mana kalau kita gampang menyerah dengan karena nggak ada yang jadi siapa lagi, kita merasa sendiri gitu. Kita merasa sendiri di keramaian. Itu karena hubungan kita dengan Allah yang tidak baik-baik saja. Tapi ketika hubungan kita dengan Allah tetap terjaga, kita menjaga zikir setiap hari, menjaga fokus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keramaian itu rasanya kita mau pergi gitu. Apalagi keramaian yang memang tidak mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah ramai atau tidaknya kita menjadi kesepian atau tidak. Yang kedua doa. Doa. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, qalb, ini hati, jantung, ini tidak dinamakan qalb kecuali karena memang sifatnya dia yang muqallib, berbolak-balik. Innal qulubaina asabi'ain, atau dua jari, ya usba'ain, di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibullahu masya. Allah yang membolak-balikan hati itu, ya terserah sesuai apa yang dia mau. Kan Nabi SAW yang paling kuat imannya pun berdoa seperti itu.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Banyak sekali doa-doa azkar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Di dalam Al-Qur'an, kalau nggak hafal doa-doanya, hafalkan saja yang di dalam Al-Qur'an. Yang tinggal kita, ya Allah, kembali lagi ke situ. Nah, baru setelahnya ikhtiar ketiga, kita mencari orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Ya, memang pakar di bidangnya. Ini jadi poin ketiga dan seterusnya itu. Masalah makhluk itu yang jangan pernah letakkan di pertama, kedua. Ya, pertama, kedua, al-ikhlas, yang kedua doa. Itu aja dulu. Kalau dua ini sudah kokoh, yang ketiga ini biasanya Allah akan bukakan jalannya dari arah yang kita nggak pernah. Dan hati-hati dari dzunubul khalawat. Ma'asiyah, dosa-dosa dalam kesendirian. Dosa-dosa dalam kesendirian. Karena yang paling bisa membuat seorang paling merugi ketika di akhirat nanti, wa na'udzubillahi min dzalik wa la ya'udzubillah. Faj'alnahu haba'an manthura. Amalus solihat kita yang datang dengan di hari kiamat dengan solat-solat kita, puasa kita, tilawah kita, tiba-tiba Allah hancur leburkan itu semua dengan ma'asi yang kita lakukan di kala berkhulwah atau bersendiri dengan Allah. Ini salah satu hal yang paling perlu kita jaga dan kita muhasabah kembali ketika kita jatuh ke dalam kubur, ketika kita jatuh dalam kubangan ke dalam kubangan kegelapan itu. Tapi ada kabar gembiranya, akhwat. Kalau tadi mungkin lumayan menyentak kita dan semoga Allah berikan kita khauf, rasa takut itu. Ada berita gembiranya. Sebagaimana tadi, dzunubul khalawat muhlikah. Ya. Dosa-dosa di waktu kita berkhulwah dengan Allah yang tidak ada mata melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan itu menghancurkan. Ta'atul khalawat munjiyah. Segera kalau kita sudah terlanjur jatuh di sana, ya Allah, repair, perbaiki itu dengan langsung kita melakukan amal soleh yang tersembunyi juga, yang nggak ada seorang pun yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna dzunubal khalawat muhlikah wa ta'atul khalawat munjiyah. Kita membantu orang kesulitan tanpa dia ketahui. Kita membantu janda atau orang kesulitan di sekitar kita dari orang yang kita kenal. Kita membantu, menolong, atau memudahkan merawatnya. Anak yatim, anak yang tidak terawat, atau orang yang membutuhkan yang tidak harus mereka minta, diketahui ataupun tidak diketahui dan ini apa yang afdal oleh mereka, lakukan itu segera. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Bisa jadi ya semoga Allah menghapuskan segera dosa-dosa yang kita lakukan itu, karena ya innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang berbicara ini? Kebaikan itu yudhibun as-sayyi'at, menghapuskan atau mengusir keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah al-hasanah, ya, langsung lakukan kebaikan setelah kita melakukan maksiyah tamhuha. Kebaikan ini akan menghapus keburukan atau maksiat yang sudah kita lakukan. Dan ini ya, sangat besar tentunya pengaruhnya, efeknya sangat dahsyat saat kita betul-betul sudah mengikhlaskan niat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan tadi segera ganti, repair itu semua dengan amalus sholihat yang hanya Allah dan kita saja yang mengetahui.
Karena di situ keikhlasan akan sangat terbukti. Apa itu ikhlas? Hmm? Ikhlas itu bukan berarti kita nggak berharap. Bahkan kita harus berharap ketika beramal, kita harus berharap. Dan anak nggak setuju ketika kita melakukan kebaikan. Oh, nggak usah berharap kebaikan. Harus berharap. Tapi ma'allahi ta'ala. Azza wa Jalla. Harapan untuk balasnya itu Allah pasti yang membalas. Dan kita harus berharap. Karena harapan itu ibadah. Ibadah, amalan hati. Kalau kita nggak berharap, siapa lagi? Kepada siapa lagi kita berharap? Untuk apa kita melakukan amal itu? Karena kita ingin balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika amal soleh ini tetap terjaga, tetap kita lakukan, tidak ada seorang pun yang tahu, kita memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita tanpa orang itu ketahui, bisa jadi dari situ Allah turunkan jalan keluar rezeki, keberkahan, kelapangan yang sebelumnya kita nggak pernah sangka-sangka, kita nggak pernah duga-duga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah kita sudah hampir di jam 11 ya, Akhwat. Mudah-mudahan dari poin tadi, kenapa kita bisa futur, kita rangkum sedikit, perhatikan kembali dari waktu yang sudah kita pergunakan, waktu yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita mensyukurinya. Karena bersyukur itu tentang disiplin ya, Akhwat. Bersyukur itu bukan tentang lisan yang hanya sekedar Alhamdulillah, terima kasih Allah, tapi hati nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya di sana. Bersyukur adalah tentang disiplin, bagaimana kita tetap menjaga rutinitas zikir kita, rutinitas ibadah kita, rutinitas harian kita yang kita niatkan kepada Allah, walau sedikit apapun, dan kita berusaha terus menjaga niat itu di sana. Ya, perhatikan lagi kembali waktu-waktu itu tadi. Jadi dari hari-hari kita, apa yang sudah kita lewatkan, ya, pandai-pandai bermuhasabah, skill sadar diri itu terus dijaga, terus kita rawat, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika futur itu mulai terjadi, cek kembali, manage lagi itu. Kemudian juga poin-poin di antara yang menguatkan adalah kembali mengikhlaskan niat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan hati, dari amal jawar, anggota tubuh kita. Kemudian yang kedua, doa. Ya, jangan pernah meremehkan doa ya, Fat. Jangan pernah meremehkan ibadah, amal solih, atau maksiat sekecil apapun. Ini kekurangan dan mudah-mudahan kita menyadari, sehingga kalau misalnya mulai cuman jangan pernah mengatakan cuman. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kemudian yang ketiga, as-suhbah as-salihah, cari lingkungan, cari teman, cari orang yang memang ahli bidangnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, dari sana kalau kita betul-betul niat, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan bukakan jalan-jalannya. Allah lapangkan hati kita, Allah bukakan rezeki untuk kita yang betul-betul disiplin tadi, bersyukur dengan disiplin. Allahu ta'ala alam bisawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Anda kembalikan kepada Masya Allah. Alhamdulillah, baru saja kita telah menyimak pemaparan materi yang sangat luar biasa. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustazah Aisyah Sima Mujahidah. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom meeting. Ada yang mau bertanya? Oh, ini sudah saya izin membacakan. Ini ada dari Ukti Atin Lailia. Saya sedang proses pengobatan Ustazah, pandangan sering kabur karena efek obat sehingga belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini gimana Ustazah agar bisa semangat di tengah proses pengobatan ya? Karena pandangannya sering kabur. Ada saran nggak Ustazah? coba kita Anda bukan dokter.
Motivasi deh Semoga Ustazah, Allah berikan motivasi. kesembuhan. Semoga Allah berikan kesembuhan, kesehatan afiat, dan berikan pemulihan yang jauh lebih baik serta kesehatan yang tamam untuk hati-hati. Amin. Sebenarnya anak kira ya mudah-mudahan tetap ini terjaga ya semangatnya dengan kita saya mendoakan yang untuk hati-hati. Dari tadi apa yang sudah disampaikan anak kira sudah cukup Iya, menjelaskan. sudah menjawab ya. Baik. Mungkin tidak ada pertanyaan ya, akhwat. Alhamdulillah semuanya sudah jelas sekali materinya. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini menjadi penyemangat baru untuk terus melangkah bersama Al-Quran. Jangan biarkan fitur menghentikan perjalanan kita, karena yang Allah cintai bukanlah amalan yang besar, namun sesekali melainkan amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustazah Aisyah Sima Mujahidah atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti webinar ini dengan baik. Acara selanjutnya lain-lain kepada Ustazah Az-Zahra. Kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita sudah membahas asbab futur dalam mempelajari Al-Quran. Salah satunya adalah kelalaian kita dalam memperhatikan bagaimana cara kita memaksimalkan waktu-waktu yang Allah berikan. Mungkin ada detik-detik yang kita habiskan dalam kemaksiatan atau dalam dosa-dosa dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, salah satu sebab futur itu kadang-kadang ya bukan karena kita tidak cinta kepada Al-Quran atau bukan juga karena kita malas. Nah, salah satu penyebabnya itu bisa jadi karena kita jalan sendirian. Jadi saat belajar Al-Quran, saat semangat turun, tidak ada sahabat yang mengingatkan, ayo tetap semangat. Atau saat bacaan kita sudah mulai terbengkalai, tidak ada guru yang menyemangati kita. Nah, jadi makanya dalam syariat kita, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Bersahabatlah dengan orang-orang yang solih. Bersahabatlah dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, belajar Al-Quran juga demikian. Ketika kita berada dalam komunitas yang sama-sama ingin mendekat kepada Allah melalui Al-Quran, sama-sama berjuang melawan futur, berjuang melawan rasa malas, sama-sama mencintai Al-Quran, maka istiqomah jauh jadi lebih mudah. Jadi setelah kajian ini, kalau ummahat wal akhwat sekalian merasa ingin memiliki lingkungan yang membuat saya supaya terus dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Tartuna Institute ingin mengundang ummahat wal akhwat sekalian bergabung di kelas Fasih Membaca Juz Ammah angkatan keempat. Jadi kelas ini bukan hanya tempat kita sekedar belajar tajwid saja, tetapi tempat kita bertumbuh bersama sahabat-sahabat yang memiliki tujuan yang sama. Mempelajari Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah selama 6 bulan di kelas ini kita akan belajar dibimbing oleh Ustazah Atika Hanan, hafidhahallahu ta'ala, di mana beliau adalah seorang pemegang sanad dari Syekhah Ahlam Najib Hizam Halquh, gurunda kita, dengan pertemuan rutin setiap Rabu dan Ahadnya. Dan kuota kelas ini sengaja kami batasi hanya 7 peserta saja agar setiap peserta mendapatkan bimbingan dan koreksi yang memadai dari Ustazah Atika Hanan. Ya, jadi ketika hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak, Masya Allah, dari Ustazah Aisyah tentang cara menghilangkan futur, maka jangan biarkan ilmu itu berhenti menjadi catatan kita. Ubah dia menjadi action, menjadi langkah
nyata. Dan insya Allah kelas fasih membaca juz amma adalah wadah untuk mempraktikannya. Ya, jadi sekali lagi bagi yang ingin bergabung, silakan mendaftar melalui bit.ly/daftar fasih 4. Ya, bit.ly/daftar fasih 4. Kami tunggu kehadiran akhwat wal ummahat sekalian. Semoga Allah memilih kita menjadi ahlul Quran, keluarga Allah yang istimewa di muka bumi ini. Sekian dari kami. Barakallahu li wa lakunna fil Qur'anil Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebagai penutup, tak lupa kami kembali ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustazah Aisyah Sima Mujahidah atas ilmu yang telah disampaikan hari ini. Nas'alullah an yuwaffiqana li khidmatid din wal ilm. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا تجعل في قلوبنا رياء ولا عجبا بل ثبتنا على الإخلاص في جميع خطواتنا وجعلنا من المقبولين آمين اللهم آمين. Akhir kata, kami selaku MC mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.